Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa ketemu di kesempatan ini di Tatap Maya pada siang hari ini. Yang lalu kita sudah melakukan kegiatan luring. Mudah-mudahan kita di sini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, kemarin untuk kegiatan luring bisa bermanfaat untuk kakak dan bisa diimbaskan ke teman sejawat dan para peserta didik. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Baik, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, kakak-kakak. Mohon untuk Kak Jafar, kami minta untuk bisa membuka kegiatan hari ini dengan berdoa, supaya nantinya kita dalam pembelajaran ini punya kemanfaatan dan bisa berdampak pada kita semua. Monggo Kak Jafar untuk bisa memimpin berdoa pada siang hari ini. Saya serahkan ke Kak Jafar. Monitor Kak Jafar. Mungkin Kak Jafar lagi ambil minum mungkin. Ya kita awali. Habis doa Pak sama yang puasa. Oh iya. Laporan. Adik. Absensi. Ya. Absensi dulu. Oh, nyalain dulu Pak. Ya. Saya tata-tata ini dulu. Bisa memimpin doa Kak Jafar? Sudah diplot doa ya Pak. Iya. Atau yang lainnya. Mudah-mudahan jadi tambah keberkahan buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini alikul niatin sholihah. Kegiatan hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kak Fasil. Monggo. Terima kasih Kak Jafar atas pimpin doanya pada siang hari ini. Izinkan saya untuk meluangkan waktu hari ini dari kesibukan kakak semua yang hari ini rata-rata pada di kecamatannya masing-masing lagi pada mengadakan PGRI. Ya, secuil waktu aja 1,5 jam kita belajar di dunia maya. Semoga nantinya kita ada dampak bagi kita semuanya. Baik, izin share untuk kegiatan hari ini kakak. Share screen. Yang dan kelalen ya share screen. Seminggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tatap maya ini kami minta untuk semua peserta dalam keadaan sehat ya kakak-kakak. Kita saling sapa, saling bertatap muka untuk bisa open kamera,
Kalau dilihat wajahnya alhamdulillah sumringah ya walaupun belum klunting. Udah pada klunting belum ini Kakak? Kalau Belum. saya belum nggak ada m-bankingnya jadi nggak tahu antara clothing dan tidak clothing. Mungkin nanti yang punya m-banking infonya lebih up to date ya Kak Dakir ya. Kalau Kak Dakir clothingnya 2 kali tarkam sama ini nunggu sabar Kak. sabar clothing dari tarkam M-Banking dan dilihat dari tiap 1 jam sekali, Kak. ya, mudah-mudahan dengan adanya kita nunggu klunting kita semua bisa sehat ya. Salam sehat ekonomi ya. Jangan lupa Siap. sehat ekonomi. Baik untuk kakak-kakak semuanya yang hadir hari ini kami minta semuanya bisa mengikuti tatap maya hari ini karena sebagai pertanggungjawaban kita kaitannya dengan kegiatan hari ini harus ada videonya yang tertampil untuk kakak-kakak semua dalam mengikutinya. Ya mudah-mudahan hari ini semuanya kabarnya baik lah ya, senang, kemudian bahagia selama mengikuti kegiatan virtual ini di modul 2.6. Baik, untuk judulnya untuk hari ini kegiatan sinkronus yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, apa itu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, tentunya kakak-kakak sudah mempelajarinya pada saat sebelum kegiatan hari ini bisa belajar sendiri, belajar asinkronus di modul 2.6 elaborasi isi kaitannya dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dalam tatap maya ini kita semua ya saling berdiskusi, saling menguatkan sama yang lain hasil dari pembelajaran kita. Kami sebagai fasilitator nantinya akan memfasilitasi kakak-kakak semua dalam pembelajaran asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk penguatan ya, dalam asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu evaluasi yang menilai tentang keterampilan ya, tentang keterampilan, kemudian kognitifnya siswa atau pemahaman siswa melalui aktivitas yang nyata. Ya, berarti nyata berpengalaman ya, pengalaman. Berarti melakukan dalam kegiatan nyata setelah dipelajari, setelah dipahami, kemudian anak-anak itu mempraktekkan secara langsung. Ya, mempraktekkan secara langsung berarti apa? Pengalaman yang nyata yang mencerminkan situasi pada kehidupan sehari-hari, yaitu langsung anak bertindak langsung pada keterampilan yang telah mereka pelajari. Ya, contohnya setelah anak itu mempelajari materi sepak bola, kemudian anak diberikan bola, memahami, bergerak, bagaimana perkenaan passing, bagaimana perkenaan, kemudian controlling, heading, kemudian shooting dan lain sebagainya. Anak itu ada impact dengan bola, ada perasaan, ada perkenaan. Nah, di situ anak akan merasakan gerakan, kemudian perkenaan bola dengan beberapa teman-teman sejawat. Nah, dalam hal ini, dalam PJOK, asesmen ini melibatkan pengamatan secara langsung, yaitu terhadap performa siswa saat melakukan gerakan praktek. Ya, saat melakukan gerakan praktek. Ya, bisa setelah melakukan praktek kemudian ada penugasan fisik ya seperti formasi bagaimana anak itu setelah ini ya tentunya secara inklusif enggak secara menyeluruh dari yang paling rendah sampai sedang sampai sulit ya, sehingga ada peningkatan level dalam pelatihan tersebut. Nah, untuk mengevaluasinya berarti apa? Dibutuhkan asesmen keterampilan, asesmen atau evaluasi. Nah, evaluasi di sini untuk apa? Mengetahui pemahaman, mengetahui sikap, mengetahui keterampilan anak itu bisa atau tidak, paham atau tidak, melakukannya sesuai dengan
instruksinya tidak, sesuai dengan pembelajarannya tidak, sesuai dengan dasar latihannya tidak. Lah sehingga di sini kita sebagai guru olahraga ya harus memiliki asesmen yang otentik. Sebenar-benarnya anak itu paham, anak itu bisa praktek atau tidak. Nah, dengan itu berarti kita mengetahui kemajuan kakak, kemajuan anak didik kita secara apa? Secara komprehensif. Nanti ada pengelompokannya, ada pemahamannya. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui kemajuan, kita harus penilaian yang pertama secara individual. Kalau klasikal sudah, kita bisa dengan individu lah, itu bisa berdasarkan dari melihat pengamatan. Kemudian kalau sudah bisa, kemudian apa dari kognitifnya bisa berdasarkan dengan nilai tes, sehingga anak-anak tersebut punya tes-tesnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan prosesnya. Nah, melalui partisipasi dan kemampuan mereka dalam aktivitas fisik. Itu pemahaman kita semua dalam penguatan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, sehingga kita semua dalam memberikan asesmen itu harus mengetahui proses anak tersebut, mengidentifikasi kemampuan dasarnya anak di mana. Nah, dengan dasar seperti itu, prosesnya yang kita nilai. Ya, bocah wis pinter, ya otomatis prosesnya semakin dari bisa ke mahir, ada perjuangannya tidak. Nah, itu kan ada nilai prosesnya, sehingga penilaiannya itu tidak merata, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan prosesnya anak, sehingga nilai tersebut otentik ya, secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan ya nilai anak itu disamaratakan, tidak. Kalau disamaratakan nanti prosesnya tidak dinilai. Ya, anak yang tidak bisa awalnya sudah menjadi bisa, itu kan ada prosesnya. Nah, prosesnya ada penilaiannya. Dari sudah bisa harusnya tambah mahir, baik itu mentalnya, kemudian rasa tanggung jawabnya, kepemimpinannya, kemudian pemahaman kepada teman-temannya yang tidak bisa. Jadi anak itu bisa ketukeran dengan kemampuannya, anak itu bisa mempelajari. Lah di situ apa? Penilaian antar teman. Nah, kita sebagai guru penilaian observasi ke anak tersebut. Nah, penilaian diri, kemudian kadang-kadang anak yang sudah bisa kan, kadang anak itu ya jagoan gitu. Itu kan tidak menjaminkan anak itu di prosesnya bisa. Makanya anak yang sudah bisa diberikan tanggung jawab untuk bisa ya mengajarkan teman-temannya, sehingga apa? Kita juga ada pemahaman ke anak dan punya kedisiplinan pada anak yang sudah bisa seperti itu. Nah, untuk kesepakatan kita bersama sebelum kita masuk ke forum diskusi atau saling tanya jawab dan lain sebagainya, makanya ada kesepakatan kita bersama kaitannya dengan pembelajaran pada tatap maya ini. Yang pertama, kakak-kakak semua untuk bisa menyalakan kamera kalau tidak terjadi halangan apapun, kemudian bisa mematikan mikrofon kakak-kakak semua, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya ya kakak, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, di sini di tujuan pertama, yaitu peserta memahami pentingnya asesmen otentik dalam PJOK. Maksudnya di sini adalah kita semua ya berdiskusi, belajar bareng, mengapa asesmen otentik itu sangat relevan dalam menilai keterampilan fisik.
pemahaman dan sikap siswa secara langsung dalam kondisi atau situasi yang nyata. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik ya beserta rubriknya. Maksudnya gimana? Di sini kakak-kakak semua nanti bisa merancang alat-alat penilaian dan rubrik sesuai dengan evaluasi pembelajaran PJOK dengan lebih efektif. Nanti kita ada forum diskusi untuk penyusunan kerangka asesmen otentik, penilaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis. Nah, menganalisis di sini yaitu maksudnya peserta itu bisa mengevaluasi. Nah, nanti setelah diskusi ada umpan balik atau memberikan masukan terhadap apa yang disusun nantinya kakak-kakak dalam forum diskusi sehingga ada peningkatan kualitas penilaian kita dalam menilai siswa kita. Baik, untuk agendanya yaitu kita merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak semua. Yang kedua, presentasi kelompok atau diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci. Nah, untuk itu kita semua dalam agenda keempat itu kita masuk ke hasil dari belajar mandiri kakak-kakak semuanya. Baik. Oke, untuk membantu kita mengingatkan serta menguatkan pemahaman kita review sebentar, yaitu pada gambar ya. Silakan kakak-kakak semuanya bisa menilai gambar yang akan kami tayangkan. Nah, posisi kakak ini memilih gambar yang mana ya. Nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Bisa ditulis di kolom chat. Hasil refleksi dari hasil belajar asinkronus kakak. Oke. Nih, gambar pertama kakak yaitu tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, dari hasil ini kakak, dari gambar ini, monggo untuk kakak-kakak bisa menyimak atau menggambarkan situasi yang mana yang kakak-kakak pilih. Ya, menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dari hasil gambar ini, silakan kakak-kakak memilih gambar yang mana yang masuk dalam kategori asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Bisa diketik di kolom chat, kemudian bisa dijelaskan mengapa kakak-kakak memilih gambar tersebut. Monggo kakak untuk bisa menuliskan di kolom chat. Waktunya cukup 3 menit saja. Mana mungkin kurang turun kamar sama orang saya di dalam ini saya di Bongai di Mancil aku masak dong sedang baru buat ini pada kali itu akhirnya Enggak berisik kok. Ini udah.
Ojek. Sebut Baik, untuk Kak Gufron sudah menuliskan, yaitu memilih gambar nomor 1. Karena dengan menggiring bola lebih efektif, dengan keterampilan menggiring bola lebih mudah. Baik, untuk Kak Novi, memilih gambar yang kedua, atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Menunjukkan guru melakukan penilaian otentik, menilai tes keterampilan dengan bermain sepak bola. Karena kegiatan bermain sepak bola melibatkan situasi yang nyata. Oke, kami tunggu yang lainnya. Untuk Kak Gufron sudah jawab yang pertama, Kak Novi yang kedua. Untuk berdasarkan alasannya ya Kakak, biar kita memahami maksud dari asesmen otentik itu apa. Untuk yang lainnya kami tunggu. Ya. Untuk Kak Jafar, yang menunjukkan asesmen otentik adalah gambar yang B. Karena gambar yang menunjukkan asesmen otentik akan memperlihatkan peserta didik yang melakukan aktivitas atau gerakan dalam konteks situasi nyata, seperti bermain permainan olahraga atau mengaplikasikan keterampilan motorik di lapangan atau di lingkungan nyata. Oke, ini alasannya Kak Jafar ya. Iya, alasannya Kak Jafar karena mengaplikasikan keterampilan motorik di lapangan sesuai dengan lingkungan nyata. Ya, monggo yang lainnya. Oke, Kak Teguh mau sholat dulu. Silakan. Monggo yang lainnya yang belum mengisi kolom chat.
Sudah masuk Kak Aji, Kak Ebet sudah masuk. Ya, dari hasil gambar tersebut, kakak-kakak semua, kaitannya dengan yang pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya, di sini Kak Sopi yaitu menjawab gambar 1. Kak Sopi menjawab gambar 1 dalam keterampilan gerak dribble zigzag karena tingkat kesulitannya sangat cukup. Sehingga kita dalam menghadapi siswa dalam pembelajaran harus penuh ketekunan dan kesabaran supaya kita sebagai guru mentransfer ilmunya bisa diterima oleh siswa. Oke, baik. Ini jawaban menurut Kak Sofi ya. Kak Sofi berarti yang jawab pertama ada Kak Gufron dan Kak Sofi. Untuk jawab 2 yaitu ada Kak Novi dan Kak Nur Jafar. Berarti biar ada pemenangnya 1, maka nanti kita tunggu jawabannya. Yang terakhir ini yang nunggu ini tinggal 1 lagi ditunggu. Coba kakak, apakah pilihan 1 atau 2 yang masuk ke dalam asesmen otentik? Ya, biar ada pemenangnya yang menang. Mana dari ya. Baik, untuk Kak Aji gambar 2 ya. Alasannya apa ini Kak Aji? Kenapa milih gambar 2 Kak Aji? Ya. Baik. Untuk kakak-kakak semua, ya, untuk kita pahami, ya. Betul sekali ini Kak Aji ada terusannya karena dalam asesmen otentik itu melibatkan siswa dalam aktivitas yang sesungguhnya. Ya, gambar B untuk Kak Teguh, jawabannya adalah gambar B yaitu asesmen otentiknya, yaitu penilaian secara nyata ketika siswa langsung mempraktikkan pengetahuannya. Ya, betul sekali kakak-kakak semua, kaitannya dengan kakak-kakak yang sudah mempelajari secara mandiri ya modul 2.6. Ya, untuk asesmen otentik itu terlihat pada gambar yang kedua, yaitu anak itu melakukan dalam kenyataannya. Kenyataannya yaitu dalam bentuk permainan. Ya, dalam bentuk permainan langsung. Ya, di situ sudah bisa mengaplikasikannya, baik itu dribbling, baik itu passing, baik itu mengecoh dan lain sebagainya, bekerja sama dengan yang lainnya. Tetapi kalau gambar pertama ini adalah permainan teknik dasar, walaupun yang dikuasai hanya di sini adalah yang pertama adalah mendribblenya. Tapi kalau asesmen otentik itu sudah melibatkan semuanya, pengetahuannya, tekniknya, statiknya, ya, taktiknya dipergunakan. Bagaimana bekerja sama dalam tim. Nah, dalam penilaian itu kita harus bisa menilai secara terperinci ya semua tekniknya. Baik itu pengetahuannya yang tadi sudah disampaikan ya, kognitifnya, kemudian keterampilannya, kemudian afektifnya dalam bekerja sama. Ya, bisa bertanggung jawab, bisa menempatkan bola, bisa mencari posisi dan lain sebagainya. Bagaimana saat kita mendapatkan bola, melihatnya sekelilingnya, kemudian seperti itu. Nah, itulah maksud dari asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, sehingga kita semua
ya kakak-kakak semua dalam hal ini apa betul yang sudah disampaikan oleh tadi ya pada jawaban yang kedua. Nah, untuk jawaban yang pertama betul itu ya. Betul juga ini tapi untuk hanya aspek keterampilan dalam satu teknik dasar tersebut. Berarti kalau yang pertama adalah teknik dasar yang pertama adalah dribble. Padahal untuk asesmen ya authentic assessment tersebut yaitu yang dinilai yang dilihat adalah keseluruhannya kemampuannya anak dalam melakukan permainan sepak bola sehingga kita harus bisa membedakan ya mana yang teknik dasar mana yang secara keseluruhan sehingga dalam jawaban kakak-kakak semua yang memilih B itu betul semua ya yang jawabannya A ya kurang tepat sehingga kita semua harus bisa menilai ya kemampuan anak tersebut dalam situasi kondisi yang menyeluruh atau komprehensif seperti itu kakak. Monggo mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak semua kaitannya dengan gambar tersebut mungkin untuk penguatan kita semua yang tadi sudah menjawab di B dan tadi yang menjawab di A sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Monggo untuk diskusi kita bisa dibuka. Monggo kakak-kakak. Monggo untuk Kak Zakir atau Kak Jafar, Kak Teguh untuk bisa penguatan pada asesmen otentik pada gambar tersebut. Ya. Monggo kakak. Kak Novi untuk penguatan mungkin. Maksudnya menjelaskan lebih detail lagi, Bapak Ibu. Iya, monggo mungkin butuh penguatan pada gambar tersebut. Yang gambar itu. Iya, yang gambar ini 2. Nah, ini. Oke. Baik, Kak. Bismillah. Ya. Di gambar B itu guru melakukan tes keterampilan gerak dengan sepak bola lebih mencerminkan asesmen otentik. Ini karena kegiatan bermain sepak bola melibatkan situasi nyata dan siswa dalam konteks olahraga sesungguhnya, di mana mereka dapat menerapkan keterampilan menggiring bola, kerjasamanya, dan strategi dalam permainan. Siap. Jadi seperti situasi nyata ketika bermain sepak bola kan itu nggak ada kun-kunnya kayak gitu. Mungkin kalau ada kunnya itu kita teknik-teknik yang akan kita tekankan begitu Kak. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Mungkin Kak Jafar mau menambahkan atau yang lainnya. Silakan. Oke. Monggo untuk Kak Jafar bisa menambahkan. Oke, monggo Kak. Ya, sedikit menambahkan ya apa yang disampaikan Kak Novi terkait dengan asesmen otentik. Di sini jelaskan bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK adalah asesmen yang menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan atau keterampilan yang relevan dan autentik sesuai dengan konteks atau situasi nyata. Asesmen ini mencerminkan penggunaan gerak yang sesungguhnya bukan hanya berdasarkan teori atau latihan statis. Iya. Nah, ini bisa kita jelaskan bahwa ciri asesmen otentik dalam PJOK menunjukkan memperlihatkan peserta didik yang melakukan aktivitas atau gerakan dalam konteks situasi nyata seperti permainan bola atau motorik di lapangan atau lingkungan nyata. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah melatih teknik dribbling bola, asesmen otentik bisa berupa kegiatan permainan yang melibatkan dribbling dalam situasi kompetitif, misalnya permainan sepak bola mini. Itu Kak penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih kakak. Ya, betul sekali yang disampaikan Kak Novi dan Kak Jafar kaitannya dengan otentik itu anak itu melakukan senyata mungkin. Kalau sudah menggunakan kun kemudian dribble bolak-balik itu hanya mengajarkan teknik-teknik tertentu dalam permainan sepak bola. Hanya itu saja. Tetapi kalau lihat di gambar B itu sudah mencerminkan anak itu sudah bermain, baik itu di situ ada passing, ya beberapa teknik yang ada di dalam sepak bola, kemudian taktik, strategi, kemudian bagaimana cara anak itu bisa memasukkan bola. Di situ kan dibutuhkan kerjasama antar tim, sehingga taktik strategi di situ sudah terbangun. Nah, di situ adalah namanya asesmen otentik atau asesmen yang dilakukan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan anak itu melakukan aktivitas olahraga. Seperti itu kakak maksudnya nggih, supaya nanti kita dalam pemahaman, dalam satu pemahaman. Oke, baik. Terima kasih kakak semua yang sudah berkenan untuk menguatkan gambar-gambar di sini sehingga kita semua memahaminya dengan jelas, dengan baik. Oke. Nah, terus bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, kakak? Nah, pelibatan anak dalam pembelajaran otentik di sini otomatis keterlibatannya semuanya, ya. Nggak mungkin kalau ini hanya terlibat 1-2, nggak mungkin. Pasti keterlibatannya dalam satu tim. Nah, disitulah makanya kita bisa menilai anak-anak itu secara real, ya, secara benar, secara sesuai dengan kemampuan anaknya itu. Yang bisa ada, yang tidak bisa ada, yang paham ada, yang hanya berdiam diri juga adalah disitulah kita sebagai fasilitator menggali anak-anak tersebut dalam pemahaman penilaian otentik tersebut. Sehingga dalam anak itu yang kurang paham dan lain sebagainya ada penghalusan sehingga kita dekati secara personal, kemudian kemampuan anak, sehingga kita ada penghalusan secara klasikal dan ada penghalusan secara personal kepada anak yang belum memahami permainan-permainan, sehingga anak itu ada motivasi, peningkatan motivasi, sehingga kita sebagai fasil ada penguatan pada anak-anak yang sudah paham dan ada anak-anak yang tidak paham pada materi tersebut. Nah, yang kedua di sini selanjutnya bagaimana kakak-kakak itu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas kakak, terkait tujuan pembelajaran, kemudian bentuk aktivitas, kemudian pelibatan murid kita. Lah, bagaimana merancangnya sehingga kita semua di sini bisa memahami. Nah, untuk merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas tadi terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, ada yang mau menjawab apa di sini? Mungkin sebelum kita masuk ini, ya dari hasil kakak-kakak tadi membaca. Monggo, siapa yang mau menjawab untuk kakak ini? Dari hasil tadi kakak-kakak menjawab ya dalam bagaimana merancangnya untuk ini. Untuk di sini mungkin saya volunteer aja nih, volunteer. Kak Sophie, monitor Kak Sophie. Sebelum masuk ke slide, mungkin ada gambaran bagaimana merancang ya bentuk tujuan dari pembelajaran atau bentuk aktivitas sehingga murid itu kita libatkan. Adakah untuk perancangan asesmennya kakak? Monggo. Ya. Baik. Ya. Untuk langkah-langkahnya,
untuk mendesain asesmen otentik itu yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Oke. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dulu dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, kita harus bisa mengidentifikasinya dulu tujuannya. Nah, yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tentukan kriterianya dulu. Pembelajaran yang terdiri dari apa? Dari gradasi tujuan pembelajarannya. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, rubrik di sini nanti kita diskusikan. Yang ketiga adalah aktivitas atau tugas otentiknya. Ya, pilih dan rancang aktivitas. Ya, tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Oke. Saya yakin kakak-kakak semua masih ingat ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama tadi sudah ya, tujuan dan sebagainya. Ya, sehingga kalau kriteria ketercapaian, yang kedua tujuan pembelajaran, bagaimana tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Ya, itu ada di tahapan yang kedua. Nah, yang ketiga di sini kita harus pilih aktivitas, ya, pilih aktivitas atau tugas, ya, yang otentik. Oh, baik. Yang keempat, nah, yang keempat di sini rancang rubrik penilaiannya. Ya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat ketercapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup keterampilan atau pengukuran pengetahuan dan afektifnya kakak. Ya, afektifnya anak didik kita semua. Ya, integrasi antara keterampilan, pengetahuan, dan afektif akan memberikan gambaran yang holistik secara komprehensif tentang pemahaman peserta didik. Nah, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman gerakan. Ya, didesain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugasnya. Nah, yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, diuji cobakan dulu sebelum melakukan secara resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Oke, identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, seperti itu Kak, ada tujuh langkah ya, 7 langkah di sini. Nah, yang kedelapan adalah dapat umpan balik dari peserta. Nah, yang kesembilan, setelah dapat umpan balik, apakah ada kekurangan, apa ada kelebihan dan lain sebagainya, kita revisi untuk peningkatan asesmennya tersebut. Yang ke-10 yaitu refleksi. Nah, sehingga dalam refleksi di sini ya, proses asesmen dan evaluasi mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pelajaran peserta didik lebih lanjut atau perbaikan kita pada pembelajaran materi tersebut yang kita asesmen. Sehingga ada keterlibatan pada anak, ya, ada pemasukan atau pendapat dari anak, bagaimana kesulitannya, ya, sehingga dalam nantinya ada perbaikan-perbaikan dalam menyikapi pembelajaran materi sepak bola, contohnya seperti itu. Nah,
Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tunggai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang harus dibuat. Nah, bagaimana kakak-kakak nantinya merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar, ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, ada yang mau mencoba atau tidak, ya, sebagai pengingat kita terkait bagaimana kita melakukan asesmen otentik. Mari kita simak slide berikutnya, ya. Ini nanti Fadil dapat menyampaikan salah satu contoh alternatif asesmen. Nah, di sini kakak. Nah, salah satu contoh alternatif, silakan kakak-kakak bisa melihat pada LMS elaborasi isi pada modul 2.6. Dalam ini rubriknya yaitu kakak-kakak semuanya ya merancang asesmen otentik pada gambar tersebut. Nah, sebagai pengingat kita bagaimana kita melakukannya. Asesmen otentik. Nah, fasilitator dapat menyampaikan salah satu alternatif. Nah, baik, untuk kakak-kakak semuanya, ini ada forum diskusi. Ada forum diskusi kaitannya kakak-kakak semuanya membuat rubrik asesmen diri dengan portofolio, ya, nanti dibagi menjadi 3 kelompok kakak, ya. Kelompok yang pertama nanti ada petunjuknya di sini, ya, tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, petunjuknya tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Nah, jenjang pendidikan dibebaskan. Oke, untuk kelompok A, nanti kakak-kakak membuat rubrik tentang penilaian diri antar siswa. Oke. Yang kelompok yang kedua atau kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau penilaian antar teman. Ya, untuk kelompok C nanti membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya selama 30 menit, nanti kakak-kakak untuk bisa mengerjakan bebas, bisa di Word, bisa di PPT atau lain selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, nanti setelah ini nanti kakak mempresentasikan hasil jawaban kakak-kakak semuanya. Baik, nanti saya buatkan board dulu untuk kakak untuk bisa berdiskusi. Untuk referensi kakak saya sharekan di grup WA ya kakak, untuk referensi rubriknya. Oke kakak, itu saya kirimkan di WA grup kakak, kan bisa dibuka untuk rubrik penilaian diri teman dan observasi guru. Oke, saya buatkan boardnya dulu. Dwi.
Ini Kak Fikri belum masuk ya, Kak Arif. Kak Gufron ada, Kak Novi ada, Kak Jafar ada, Kak Dede ada, Kak Aji, Kak Ebet, Kak Dwi, Kak Agus. Kak Gufron ada, Kak Novi ada, Kak Arif, Kak Jafar. Kak Dani belum masuk ya? Kak Dani belum masuk. Kak Dani, Kak Fikri. Yang belum masuk siapa lagi ya, Kak? Kak Dani, Pak. Kak Dani sama Kak Fikri ya? Iya. Kak Novi, Kak Arif, Kak Jafar, Kak Sofi, Kak Suci. Kurang satu lagi siapa ya? Baru 13 ini. Baru Kak Agus. Kak Agus. Udah masuk. Kak Gufron, Kak Novi, Kak Arif, Kak Jafar, Kak Dakir, Kak Sofi, Kak Teguh. Dan sip. Oke. Kak Teguh berarti yang belum ada Kak Dani sama Kak Fikri ya, Kak? Baik, saya buatkan poinnya dulu. 3.
Oke, untuk kelompok saya random Kakak. Waktunya 30 menit, berarti kelompok 1 yaitu Kak Teguh. Kak Teguh berarti penilaian diri sendiri nggih, rubrik itu penilaian diri sendiri. Kemudian untuk kelompok 2-nya yaitu Kak Jafar, yaitu teman, ya penilaian untuk teman. Yang ketiga yaitu Kak Aji, Kak Aji untuk observasi guru. Untuk rubriknya di situ sudah saya share di WA grup ya, itu bisa di referensi lah. Untuk contohnya materinya tentang sepak bola. Baik, silakan setelah ini bisa masuk ke roomnya masing-masing. Oke. Monggo untuk kakak-kakak yang sudah ditentukan bornya untuk bisa masuk ke bornya masing-masing. Ini Kak Sopi, monggo Kak Sopi untuk bisa masuk ke bor 2 bareng sama Kak Jafar. Kak Jafar sudah menunggu di mana ini di breakout nih. Monggo untuk Kak Dakir bisa masuk ke bor 3 sama Kak Sudi. Ya. Monggo untuk Kak Novi bisa mengawali diskusinya dengan Kak Teguh di bor 1 ini. Kak Teguh, halo Kak Teguh. Ya, Bu Novi. Kita di sini. Oh iya. Ini pertama. Kita di penilaian diri sendiri ya. Kita tadi apa, Pak? Kita penilaian diri sendiri, Bu, di Penilaian diri materinya sepak sendiri. bola. Ya. Oh, penilaian diri sendiri. Sudah lihat ini apa? Yang di-share Pak Evan itu di Iya. aplikasi. Ini saya cuma dengan Bu Novi, Kak Evan. Pak Agus apa ini? Rubrik penilaian diri. Saya cuma dengan Bu Novi ini. Kok cuma berdua, Pak? Kayaknya ada Pak Dakir tuh. Pak Dakir di bor 3 sama Mas Judi Iwan. Ini kita materinya sepak bola ya, Pak? Sepak bola betul, tapi itu kan dilihat di rubriknya itu kan aspek yang dinilai. Terus itu contohnya kayak gitu. Aspek dinilai ini kalau ini contohnya keterlibatan dalam aktivitas, kerjasama, disiplin, kesadaran, keamanan ya. Nah, ini karena dalam sepak bola seperti apa gitu. Ya. Oke. Ini kan hanya aktivitas, tapi kalau di sepak bola kira-kira seperti apa?
Iya ya. Apa ini sama kayak tugas yang kemarin ya, Pak? Beda tapi ya? Yang mana, Bu? Beda ini. Beda. Coba. Aduh, HP ini malah ora bener ki. Tak buka kemana ya? Langsung bikin kolomnya aja Pak, gimana nih Pak? Nah, ini yang dicontoh ini materinya apa ya, Bu ya nih? Oh ya ini tadi katanya bebas ya. Pertama Enggak, tentukan ini ya. bukan kita ini penilaian rubrik dirinya, materinya sepak bola, tapi ini contohnya seperti ini. Nah, kalau melihat rubrik ini materinya apa ini? Ini selalu aktif mengikuti. Nah, kalau Iya, misalkan dalam sepak bola ini digantinya apa gitu. iya betul. Ya. Enggak, ini kita cuma berdua ya, Bu. Iya, kerjasama dalam tim mungkin ya Pak, masuk Mak. Ya itu kan Kerjasama. ini mungkin kalau kerjasama dengan teman, gini keterlibatannya kalau ini kan selalu aktif mengikuti semua kegiatan dengan antusias, berarti dia penilaiannya baik dalam segi keterlibatan, dalam segi kerjasama, dalam disiplin waktu, dalam kesadaran keamanan. Ini dirubah sedikit aja lah ya, Bu. Sebentar, Gimana? Bu. Ya sebentar. Nah ini kita cuma berdua kalau 14 3 bor mestinya kita dapat 3 atau 4 ya. Ini penilaian diri. Apa kita coba Pak mengarah ke teknik aja ya? Gimana Pak? Pasti Bisa. langsung aja kita di Word atau gimana ini Pak? Di Ya ini aja Bu, tinggal dirubah aja nggak apa-apa. Ini kan bisa langsung diganti nih di sini. langsung Di aja. Word-nya itu yang ya langsung aja di situ Bu. Yang punya Pak Evan itu kita ATM Langsung. lah. Oh, apa di copy ya Pak? Di Ya di copy. copy yang kalau Berarti enggak ya itu di ATM terus save as aja Bu. ki kudune anu di situ dibuka nek file file. Gimana jenengan mau yang itu apa gimana nih Pak? Gimana Gimana Pak? Bu? Ya Eh ini kan rubriknya ini. Kita nggih, rubrik penilaian diri sendiri. Cuma dalam materi sepak bola. nggih. Nah, makanya ini kalau saya melihat ini itu apa ya? Maksudnya ini yang contoh ini materinya apa ya? Hanya selalu aktif, terus mengikuti kegiatan. Nah, Ini dalam hubungannya kan ini masih umum sikap. kalau Ini hubungannya dengan sikap kalau nggak salah. Penilaian diri tapi hubungan ya dengan apa? Sementara kita kan di betul. ke teknik gerakan aja ya Pak, tinggal diganti aja ke teknik-teknik. Tapi berarti kita bikin Word baca apa gimana ini? Bikin Hmm, Word, ah? Coba. Kalau ini sebetulnya umum semua bisa berlaku Bu di apa saja enggak? Di materi sepak bola juga bisa. Bisa Pak. Oh ini di sini sudah ada sih Pak. Dalam pelajaran PJOK ini kan ada penilaian sikap juga Pak. Kognitif afektif motor. Ini Ya, arti ini Bu. Ini nggih. kan kita jatahnya di rubrik diri sendiri, menilai diri sendiri. Eh, Misalkan dalam permainan sepak bola, saya keterlibatannya gimana? Kalau saya terlibatnya eh, sangat sangat antusias, berarti kan penilaiannya sangat baik. Nah, nggih. terus kalau saya kerjasama dengan teman di sepak bola, kalau selalu bekerja sama ini juga ini baik. Ini sebetulnya ya ini ya sudah sudah jadi kan Bu sama ini hanya untuk semua materi juga bisa. Ini kan ini hanya umum. Cuma Nggih, mungkin apa ya? Cuma kita ganti yang istilahnya ada jeremet-jeremet ke sepak bolanya, Bu. nggih. Ini kayak saya juga membuka kebetulan ini perangkat ajar saya ada di rumah, nggak sengaja. Penilaian diri rata-rata ya itu, Pak, tentang diri kita. Iya, Betul. Iya. coba Nah, penilaian makanya ini diri
kalau kalau melihat punya yang contoh ini ya Sudah 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 Mas. sudah masuk iya. Yang dirubah apanya? Ya, ya Kan gini aja Pak. kan di Pak, sini ya Pak, di, jenengan ya Pak, katanya aja ya. Pak jenengan yang canggih wis, aku bukan kelamaan. Itu aja bikin buat terus itu di copy di paste aja Pak. Nanti ada yang rubah sedikit. Gimana? Ya nanti Bu coba biasa pakai itu dulu ya. Tak cari coba sebentar. Aku ya udah buka buat tapi bukan aku kelamaan. Itu yang tadi Ya punya. nggak apa-apa kita coba aja Bu nanti jenengan Coba nambah saya nambahi coba nanti nanti dipadu lah. nanti sih iki aku kudune menggok neng kae. Aku iki neng WA nek di Hmm, sebentar. Saya ini dari sendiri. di tadi aku di HP ini biar langsung kopas iki kudune dibuka sini neng kene. Dibuka yang di laptop. Ya kalau penilaian ini yang di setiap di setiap materi kan di situ ada juga disiplin harus selalu. Dalam permainan tim ya kerjasama. Dan nanti tak ini dulu. 30 menit ya Pak. Waktu di Ini ini ada contoh. Ini kan contoh ya Bu. Kita bisa buat sendiri sih Bu. iya sih. Dalam materi sepak bola ini ada dribbling, passing, shooting, kerjasama tim, pemahaman taktik. Iya, Gitu kan maksudnya ya. iya betul. Ya benar benar jenengan itu lebih ke teknik ya. Iya ke teknik aja bisa, Iya. bisa ke teknik. Ini kok download rada suwe. Ini sudah ada Bu, sangat baik, baik Bu. Baik yang dinilai. Jadi Bu, Pripun? adalah ada ini. Dalam Ada. Ya nanti tak coba buat nanti saya share ke jenengan. iya, Kira-kira saya seperti ini apa tidak? Ini juga buat nggak apa-apa nanti kita lihat kita iya, bandingkan nantinya ada tambah-tambahan ya. jadi saya nyoba tak copy ke itu coba. Tapi lagi-lagi dalam proses. Ya, Dalam proses juga tadi Mas download-annya kemana ya? Nggih Pak kasih kumaha Pak? siap. Download-annya tadi kemana?
Mana ya Pak Teguh ya? Tadi roomnya mana? Pak Teguh? Ya, Ya, bos, sebentar, bos, sebentar, sebentar. oke. Ya, Kayak kayak itu nih saya sementara udah tak copy di Word sih. hmm, Maksudnya kayak keterlibatan dalam aktivitas ya. Tadi tak copy apa adanya. Terus sangat baik di situ mungkin selalu aktif mengikuti semua kegiatan belajar sepak bola dengan antusias. Apa nggih? Selalu nah, aktif. ini Apa kan pendiri sendiri dalam materi sepak bola kan bisa aja saya dalam dalam ini Bu, oh, dalam nggih boleh. Boleh. Tambahi ini saya sepak bola enggak ini kan perbinaan diri sebenarnya ini kan ini terlalu umum. Nah, ini kan kita materinya sepak bola. Nah, itu kan lebih ke teknik. Misalkan contohnya gini Bu tadi. Bentar, coba. bentar. Ini misalkan eh, dalam materi sepak bola saya untuk mana sih sebentar, bentar. Oh, Sini. Hmm. oh. Nah, kan materi passing saya untuk kalau bisa dribble tidak konsisten dan sering kehilangan bola. Berarti apa? Dribble cukup baik tetapi tidak efektif. Oh, iya Dribble betul. baik bisa melatih lawan dengan baik. Kan Ya kayak penilaian gitu, diri Pak. sendiri. Iya, Iya, kan lebih ke teknis Bu karena materinya sepak bola. nggih. Misalnya saya menggiring bola dengan baik tapi kurang konsisten, kayak gitu ya, Pak? Iya, iya, iya. Nah, Ini makanya nih, ini lihat Bu saya saya ya, di berarti di sini mungkin kriterianya keterampilan teknik, kerjasama tim, dan betul. Iya, strategi iya, permainan, kayak gitu ya, Pak? iya. Ini saya bisa nggak bisa nggeser Ibu. Misalkan materinya Tadi. Kayak kemarin tugas saya begitu, keterampilan teknik, kesulitan menggiring bola, sering kehilangan kendali. Mungkin saya kesulitan menggiring bola, sering kehilangan kendali. Monggo dicoba aja Pak Teguh. Nah, sebentar Bu nih, saya Nggih, nggih. lagi, Monggo coba. lagi nyoba pindah ke Word belum jadi-jadi dari tadi. Sebentar, sebentar nanti kalau sudah tak sharekan jangan. Nanti bisa dikoreksi lah. Nggih. 2, 3, 4, 5. Baik, tak coba juga. Keterampilan teknik, keterampilan teknik. Is, Ini bisa ngeser. Bisa. Hmm.
perspektif. Alah, Gareng, ini kita nggarap tugas. Sinten Pak? Bentar Pak, Bu. Dalam. Ini saya perlu perbaikan. Balik-balik nih. Perlu perbaikan, cukup baik. Contohnya gini Bu, keterampilan dribbling. Tidak bisa dribble sama sekali, berarti skornya itu perlu perbaikan. Kemudian cukup dribble tidak konsisten dan sering kehilangan bola. Yang baik dribble cukup baik tetapi tidak efektif. Yang baik itu berarti dribble baik bisa melewati lawan dengan baik. Nanti ada lagi skor yang lainnya Bu. Bu Novi gimana? Ya. Ini lebih ke teknik maksudnya. Ya monggo-monggo betul Pak. Saya juga barusan. Yang penting kan intinya kayak gitu. Yang pertama keterampilan teknik dulu berarti Pak, kriterianya Pak. Iya, ya semuanya keterampilan teknik Bu. Mungkin kan di dalam sepak bola kan ada teknik, kerja sama tim dan strategi permainan. Betul. Ini sebentar nih Bu. Ini kita yang akan ditentukan kriterianya mau berapa kayak gitu mungkin. Ini kriterianya Bu, aspeknya nih ya, keterampilan dribbling, passing, shooting, kerja sama tim, terus pemahaman taktik. Oke, boleh. Ya. Iya. Di sepak bola kan itu. Iya. Dribblingnya, passingnya, kemudian shootingnya, kerja sama tim, sama pemahaman taktik. Itu aja wis. Oke. Oke. Pertama tadi apa dribbling, Pak? Bentar, Bu, lihat. Ini keterampilan dribbling, keterampilan passing, keterampilan shooting, kerja sama tim, sama pemahaman taktik. Ya. Berarti yang pertama dribbling. Ya, misalkan kalau yang kurang baik itu ya tidak bisa dribbling sama sekali. Saya kesulitan melakukan dribbling, sering kehilangan. Apa langsung aja Pak? Dalam? Saya ditulis langsung Pak menurut. Ya, jenengan juga nggak apa-apa. Saya Atau apa tadi keterampilan dribbling saat yang perlu tadi apa? Ya, dribblingnya ya Pak. Perlu perbaikan. Nggih. Jadi kan sudah itu kan sudah di kotak-kotak udah ada kan? Sudah kotak-kotaknya. Kita kan cuma 4 kotak kan ya? Oh nggih. 4 kotak sih. Yang dribbling dulu. Dribbling dulu. Ini yang perlu perbaikan. Saya balik nih Bu biar gampang. Yang perlu perbaikan yang pertama, yang nilainya 1. Biar enggak benar-benar sama contoh. Ini kan tidak bisa dribble sama sekali. Kira-kira kalimat lainnya gimana? Ya berarti saya kesulitan dalam mendribling bola. Sering kehilangan dari gitu aja Pak. Kesulitan mendribling gitu aja ya Bu? Atau tidak bisa mendribling sama sekali, yang kesulitan aja ya? Iya nggak apa-apa Nanti Pak. yang cukupnya kan ini
kan ada perlu perbaikan, ada cukup baik sama sangat baik Ya. kan. Iya, iya pun. Kasih kumawan sikat gak apa-apa Pak. Saya kesulitan sangat baik. mendribling bola. Ya enggak kesulitan mendribling bola gitu aja ya. Iya pun. Kesulitan. Ada Kesulitan melakukan dribbling aja Bu. Kesulitan boleh, boleh, boleh. Kesulitan. Kan dia Yang udah cukupnya apa? kalau Yang cukup itu nih dribbling tidak konsisten dan sering kehilangan bola. Cukup. nggih mboten napa-napa, nggih kurang. Jadi saya apa ya? Dalam mendribling bola baik tapi kurang konsisten atau apa terserah boleh. Tidak Nah, konsisten, ini Pak. enggak apa-apa. Nggih pun. Iya, dribbling tidak konsisten dan sering kehilangan bola. Nggih Yang pun. kedua, yang baik dribbling cukup baik tetapi tidak efektif. Yang sangat baiknya dribbling cukup baik tetapi tidak efektif. Yang sangat baiknya? Sangat baiknya dribble baik bisa melewati lawan dengan baik. Oh, nggih, leres. Oke, Nggih, Pak. sekarang yang keduanya keterampilan passing. Passing, nggih passing. Passingnya berarti tinggal ukarane tok diganti, oh, Pak. Iya. Gitu Ya, aja, Pak. Kopi. ya nanti dulu coba. Nggih, diganti itunya. Oke. Ya. Keterampilan passing yang perlu perbaikan tidak bisa melakukan passing. Atau kesulitan aja ya, jangan tidak bisa. Passing sering tidak tepat dan sulit diterima. Baik Oke. passing cukup baik tetapi kadang salah apa ini? Passing baik tapi kadang Salah kalau salah kehilangan apa? Salah bukan tidak kalau passing itu tidak bisa ini mengarahkan apa, Pak? Tidak iya, mengarah, tidak bisa tetapi mengarahkan. salah arah gitu ya Bu ya. Oke. Tidak Ya ini yang terkontrol. pertama tidak bisa melakukan passing. Oke. Yang kedua passing sering tidak tepat dan sulit diterima. Ya passingnya tidak tepat dan sulit diterima. Terus yang Oke. ketiganya passing cukup baik tetapi belum sesuai arah atau gimana. Tetapi Gini, Bu. kadang Arahnya kadang tidak terarah ya, Pak. kadang arahnya atau apa? Kadang arahnya tidak tepat. Kadang arah tidak tepat. Ya arah tidak tepat. Iya. Tepat. Yang sangat baiknya passing baik dan akurat. Oke. Dan terarah, Pak. Dan terarah. Passing baik dan arah akurat ya. Iya, Bu. Oke. Arah tepat. Ya, kemudian yang ini. Yang berikutnya berarti syuting, Pak. Syuting. Keterampilan syuting. Yes, syuting. Nah, syuting. Ya, perlu perbaikan. Tidak bisa melakukan syuting atau kesulitan melakukan syuting. Kesulitan aja, jangan pakai tidak bisa ya, Bu. Ya, saya juga kemarin waktu ada tugas kesulitan. Ya, Pak Takle iku yang dewekan kayane ke. Siapa? Apa? Kesulitan mawon, Pak. Kesulitan. Ya, kesulitan. Kesulitan melakukan syuting. Cuma Yang duanya syuting tidak tepat dan sering melenceng. Syuting cukup baik. Nggih, monggo. Syuting cukup baik, kadang salah sasaran. Benar. Tadi kan sering kadang berbeda. Kalau kadang ya, Pak. Kadang-kadang kan lebih. Gimana, Bu Nafi? Iya, leres, Pak.
Karena antara sering dan kadang-kadang, banyakkan sering, Ini- benar. Tingkatannya Ini benar. ini ini yang perlu perbaikan, kesulitan melakukan syuting. Yang cukupnya syuting tidak tepat dan sering melenceng atau gimana? Oke, baik kakak. Nggih, Bu. Waktunya Bu. Teguh nggih, ngapunten. Seperti yang jengkel ya. Gimana? Ya, Kan dah. waktunya udah selesai Ya kali. untuk forum diskusinya. Sudah selesai. Tanggung satu lagi. Oke, monggo. Ya nggak apa-apa lah. Nggih, Ada. monggo. Ya, Oh, udah gabung semua. Nggak apa-apa, wis, Pak. Udah gabung semua. oke. Udah masuk semua ini. Ya, nggih pun. Monggo Nggih, nggih, monggo. untuk nanti kita presentasi apa adanya sesuai dengan Apa hasil seadanya, kakak. Ya, seadanya kakak yang sampai di mana nantinya mohon untuk dipaparkan di kelompok, di semua kelompok sini, sehingga nantinya kita semua bisa penguatan bareng-bareng, intinya paham guys semuanya. Baik nanti yang tidak paham dan lain sebagainya nanti kita diskusikan setelah pemaparan. Monggo untuk kelompok yang pertama terlebih dahulu dari kelompoknya Kak Teguh sama Kak Novi, kaitannya dengan rubrik penilaian diri atau self assessment. Monggo saya serahkan di Kak Novi maupun Kak Teguh untuk bisa memaparkan hasil diskusinya. Ya, nggih. Sebentar, tanggung. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjelaskan tentang rubrik penilaian diri atau asesmen pada materi sepak bola. Terdengar nggih suara saya? Oke, terdengar kakak, terdengar Oke. jelas. Aspek yang dinilai satu itu keterampilan dribbling. Untuk rubrik penilaiannya itu yang perlu saya balik, kalau kata tadi yang mulai dari nilai 4, saya dari nomor 1, dari nilai 1 untuk perlu perbaikan. Untuk keterampilan dribbling, kesulitan melakukan dribbling. Kemudian yang cukup dengan nilai 2 itu dribbling tidak konsisten dan sering kehilangan bola. Yang ketiganya termasuk baik itu dribbling cukup baik tetapi tidak efektif. Sedangkan yang sangat baik atau nilainya 4 itu dribble baik, bisa melewati lawan dengan baik. Yang aspek yang kedua adalah keterampilan passing. Yang perlu perbaikan, kesulitan melakukan passing. Yang cukup, passing sering tidak tepat dan sulit diterima. Yang nilai 3-nya, passing cukup baik tetapi kadang arahnya tidak tepat. Kalau yang sangat baik, passing baik dan arah akurat. Aspek berikutnya adalah keterampilan shooting. Yang perlu perbaikan, kesulitan melakukan shooting. Yang cukupnya shooting tidak tepat dan sering melenceng. Baiknya shooting cukup baik, cuma kadang tidak tepat sasaran. Yang sangat baiknya shooting baik dan mengarah ke gawang. Yang ke 1, 2, 3, 4, kerjasama tim. Perlu perbaikan, tidak berkontribusi sama sekali. Yang cukupnya jarang berkomunikasi dan bekerja sama. Yang tiganya cukup berkontribusi tetapi tidak konsisten. Yang keempat, baik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim. Yang terakhir adalah pemahaman taktik. Untuk yang perlu perbaikan, tidak memahami taktik dalam permainan. Memahami sangat sedikit taktik permainan. Yang ketiga, memahami beberapa taktik tapi tidak bisa menerapkannya. Yang sangat baik itu memahami dan menerapkan taktik dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil diskusi saya dengan Bu Novi tentang rubrik penilaian diri atau self-assessment dalam materi sepak bola.
Terima kasih. Terima kasih Kak Teguh yang sudah memaparkan hasil diskusi di kelompok yang pertama. Ya, tepat sekali kaitannya dengan asesmen itu, sehingga pada saat pembelajaran anak itu yaitu penilaiannya secara utuh pada bentuk permainan nggih Kakak Teguh nggih niku nggih. Kaitannya dalam permainan bagaimana anak itu keaktifannya anak, kemudian apakah anak itu berdiam diri saja di dalam sebuah permainan atau ada kegiatan khusus untuk anak itu bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Untuk itu kaitannya untuk penilaian di rubrik penilaian asesmen safe itu untuk kelompoknya Kak Teguh sudah cukup ya, self assessment atau penilaian di rubrik penilaiannya juga cukup kreatif karena ada perbaikan-perbaikan dalam aspek penilaian sehingga kebutuhan anak itu tercukupi dalam asesmen otentik tersebut. Oke, selanjutnya untuk kelompoknya Kak Jafar. Monggo untuk kelompoknya Kak Jafar untuk bisa memaparkan hasil diskusinya. Kak Jafar mana Kak Jafar? Udah masuk belum Kak Jafar? HP-nya nggak aktif Kak Jafar. Jafar hilang apa ya? Saya WA nggak dijawab apa? Gimana ini? Orangnya kemana? Kayaknya nggak ada nih di room. Aktif sih HP nih. Kelompok lain dulu mungkin Kak. Kak Sudi dulu aja Kak Sudi. Malah pergi. Kelompok 3 dulu ya, Kak. Pas. Halo Kak Sopi, itu Kak Sopi siap tuh. Tadi itu Kak Aji juga siap Kak Aji. Kak Sopi di tumut. Dimut apa nih, Pak Teguh? Lagi maksi Kak Teguh, maksi makan siang. Itu Kak Sofi kayak lagi jalan apa ya? Kak Aji ya. Mbak Sukma kemana tuh Mbak Sukma? Jalan pulang Kak, Mas, Kakak. Izin menyampaikan untuk yang kelompok 3 ya Pak Ervan. Kak Evannya kayaknya ke tendai keluar tuh hasilnya. Kaji, rakane. Iku wis share ke screen kok dari maca. Iya, dari maca wes screen wes. Maca aku wis katon kayak diwaca bae wis. Iya. Langsung Oke. iya,
Untuk Monggo rubrik, Kak Aji. ya siap. Untuk rubrik penilaian observasi guru untuk menyampaikan ada 4 deskripsi yang saya gunakan, yaitu 1 tidak memadai, 2 perlu perbaikan, 3 cukup, dan 4 kriteria baik. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama adalah keterampilan motorik. Untuk deskripsi baik itu ada siswa mampu melakukan gerakan dasar dengan kontrol yang baik dan terkoordinasi. Untuk deskripsi cukup, siswa mampu melakukan gerak dasar tetapi dengan kontrol yang kurang. Untuk yang di deskripsi perlu perbaikan, ada siswa masih kesulitan mengkoordinasikan gerak dasar. Untuk yang tidak memadai, siswa sama sekali tidak mampu melakukan gerak dasar seperti berlari, menendang, ini saat belum gitu Kak. Untuk yang kedua, aspek yang dinilai yaitu kerjasama dengan teman. Ada deskripsi baik, itu siswa selalu bekerja sama dengan baik dan membantu yang lain. Untuk deskripsi cukup, siswa bekerja sama sebagian besar waktu. Untuk deskripsi perlu perbaikan, itu siswa kadang-kadang bekerja sama, kadang-kadang tidak. Untuk deskripsi yang tidak memadai, siswa tidak bekerja sama dan suka mengganggu. Untuk aspek kedisiplinan dan kepatuhan pada aturan. Untuk baik mematuhi aturan permainan dan instruksi dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Untuk kriteria cukup, siswa mematuhi aturan tetapi terkadang menunjukkan kelalaian. Untuk deskripsi yang kedua yaitu kadang-kadang melanggar aturan atau instruksi. Untuk yang tidak memadai adalah siswa tidak mengikuti aturan permainan atau instruksi dari guru. Untuk aspek yang terakhir yaitu keterampilan taktik dan strategi. Untuk kriteria baik yaitu siswa menerapkan taktik dan strategi secara efektif dalam permainan atau aktivitas. Untuk kategori cukup, menunjukkan pemahaman dasar tentang strategi namun masih perlu banyak perbaikan. Untuk kategori kurang, siswa menunjukkan sedikit pemahaman terhadap strategi permainan. Untuk kategori tidak memadai, siswa tidak memahami atau menerapkan taktik dan strategi dalam permainan. Itu hasil dari kerja kelompok 3 Pak Herman. Terima kasih. Saya tutup dulu untuk share screen-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Selanjutnya untuk kelompok kedua, monggo untuk Kak Sopi bisa memaparkan hasil diskusinya. Kak Sopi. Kak Jafar kayak kan presentasi. Oh, Kak Jafar. Oh, nggih. Kak Jafar, monitor. Kak Jafar belum masuk. Nggak aktif HP-nya. Keluar ya ini. Belum masuk nih. Oke, baik. Kita lewati dulu kaitannya dengan pemaparan kelompok kedua ya. Atau Kak Sopi yang mau memaparkan? Gimana Kak Sopi? Kak Sopi mau memaparkan? Oke, kita kembali lagi ke slide karena waktunya. Ya, nanti bisa di-share di WA ya Kakak. Biar kita dapat materinya semuanya. Saya lanjutkan lagi. Saya sudah share untuk Padlet Kakak di WA Group. Nanti kalau waktunya memang tidak sampai, bisa dikerjakan setelah kegiatan hari ini. Kami tunggu sampai malam. Baik, untuk tadi kelompok sudah diskusi. Nah, selamat berdiskusi.
diskusi, kemudian presentasi kelompok. Udah, oke. Apa hal baru yang kakak-kakak semua dapatkan dari sesi diskusi kali ini? Monggo untuk kakak-kakak volunteer bisa menjawab langsung ketiga-tiganya. Jika diminta kakak untuk review kembali proses seperti apa yang kakak-kakak akan lakukan. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Mungkin Kak Novi bisa menjawab kalimat atau pertanyaan pemantik ini sebagai pesan untuk refleksi hari ini biar kita dari hasil diskusi kakak-kakak tadi. Monggo untuk Kak Novi untuk bisa apa sih hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari kegiatan hari ini? Monggo. Kak Novi. Lainnya nggak pada kemana ini, Kak? Kak Dakir kemana, Kak Dakir? Kak Dakir kayaknya lagi rapat terus nih. Aduh, nanti kalau saya bisa sampai apa bisa dilanjutkan yang lain ya? Oke, siap. Hal baru apa yang dapat dari sesi diskusi ini? Bahwa di sini setelah kita berdiskusi dengan kelompok, kita bisa membuat rubrik penilaian sehingga kita akan memudahkan guru dalam penilaian, baik dalam penilaian diri, tadi ada penilaian apa saja ya tadi? Penilaian antar teman ya? Iya, antar teman, kemudian diri, kemudian observasi. Ada observasi di sini Observasi guru. Observasi guru di sini untuk menilai keterampilan juga untuk kognitif, afektif, psikomotor yang tentunya ini seorang guru tentunya harus kompeten dalam proses penilaian. Dan di sini tentunya kita di sini sekarang setelah belajar bersama harapannya bisa melakukan penilaian secara otentik. Kemudian juga kita harus bisa mendesain pembelajaran yang otentik. Begitu, Kak. Ya, betul sekali. Baik untuk semuanya, kakak-kakak semuanya yang sudah berdiskusi, ya, pada intinya dalam penilaian itu tidak hanya guru yang menilai atau kita yang menilai, tapi hasil secara korelasi semuanya, keterlibatan anak didik kita, kemudian keterlibatan antar teman itu harus diperhatikan dalam observasi penilai sehingga penilaian kita seluruhnya secara komprehensif itu terukur, ya, terukur ada penilaian dari siswa, dari teman dan dari kita sehingga ketiga aspek penilaian otentik itu secara real, secara subjektif bahwa anak tersebut nilainya benar-benar otentik. Tidak hanya kita yang menilai sehingga ada keterlibatan dari peserta didik dalam penilaian anak tersebut sehingga penilaian yang kita lakukan baik nilai psikolog, kemudian nilai kognitif, kemudian nilai afektifnya itu terukur dan terpercaya untuk kita nilai sehingga dalam penilaian itu secara otentik. Maksudnya seperti itu. Otentik itu bukan dari satu sumber saja, tapi beberapa sumber sehingga penilaian yang kita lakukan untuk anak didik kita, baik itu dalam perilaku, baik itu dalam pengetahuan, kemudian dalam keterampilan itu secara nyata dan dipahami untuk anak-anak didik kita. Sehingga dalam keterlibatan anak, penilaiannya apa saja Pak Guru? Ini. Sehingga anak itu menyadari, saya harus belajar, saya harus memahami tekniknya ini, pembelajarannya ini. Sehingga anak itu dalam proses pembelajarannya sudah terarah jelas apa yang harus dinilai, harus diperhatikan dalam diri anak seperti itu. Sehingga kita harus bisa menyusunnya dengan benar. Tadi sudah disusun dengan baik oleh dari kelompok 1,
penilaian dari diri, kemudian tadi di kelompok 2 oleh Kak Aji ya, tentang observasi guru, nanti dengan Kak Sofi yang nanti kita minta share-sharean untuk filenya untuk kita pelajari bersama dalam hal ini ya. Sehingga kita semua di sini ada penguatan, ada pemahaman untuk kita sebagai guru untuk menilai secara otentik, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sehingga dalam aspek penilaian PJOK itu jangan lupa ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, kemudian aspek psikomotor atau keterampilan, kemudian afektifnya bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, di situ kecenderungannya semuanya itu dalam kenyataan, ya, dalam bentuk permainan, ya, sehingga perlu kita pahami secara drill dalam teknik tertentu itu bisa satu-satu, tapi nanti secara otentifikasinya anak itu bisa, apakah anak itu bisa dribbling, apakah itu anak bisa passing, apakah anak itu bisa controlling dengan bola dan lain sebagainya, itu disatukan dalam sebuah permainan. Sehingga dalam sebuah permainan itu kan butuh satu taktik, butuh teknik, butuh kerjasama dan lain sebagainya. Otentifikasinya yaitu pada bentuk permainan tersebut. Nah, langkah-langkahnya yaitu per teknik tersebut sudah ada penilaian, tapi secara global, secara komprehensif, secara nyata anak itu dalam bentuk permainan. Itu bentuk bagaimana kita memahami penilaian asesmen secara otentik, yaitu ada 3 aspek, ada 3 unsur, yaitu unsur pertama yaitu penilaian diri sendiri, kemudian penilaian antar teman, kemudian yang terakhir yang ketiga hasil diri dan dari teman kita kolaborasikan yang namanya adalah observasi dari kita semuanya, sehingga anak itu punya keterlibatan dalam menilainya dirinya, ada keterlibatan dalam menilai teman-teman sekelas tersebut, sehingga secara real, secara otentik anak tersebut memang benar nilainya segitu, karena ini adalah bentuk dari penilaian keterampilan. Kalau penilaiannya secara tes dan sebagainya tertulis stok, kita antar teman tidak bisa menilai sendiri ya anak itu tersebut. Tapi kalau praktek pada saat tertentu kan kita juga tidak bisa menilai secara detailnya. Yang bisa menilai adalah anak. Mungkin bisa dibagi 1, 2 anak nanti menilai, saling menilai. Kemudian ada kita bagi lagi menjadi 1 tim. 1 tim menilai 1 tim tersebut. Ya, 1 tim tersebut menilai 1 timnya kita lagi. Sehingga seperti itu. Ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian untuk gurunya masing-masing. Seperti itu Kakak untuk refleksi, untuk hasil diskusi kali ini kakak-kakak, kami sebagai fasilitator hanya untuk penguatannya saja, penguatan materi kaitannya dengan autentifikasi asesmen tersebut. Nah, untuk kata kunci, pesan kunci dari pembelajaran tadi, asesmen yaitu membantu pembelajaran anak kita, sehingga ada perlibatan murid dalam asesmen tersebut. Itulah kata kuncinya, sehingga kita juga dalam menilai secara komprehensif, secara menyeluruh, ada keterlibatan siswa, ya baik penilaian dirinya sendiri maupun penilaian antar teman. Nah, kita kolaborasikan dengan observasi kita dalam menilai, sehingga dalam penilaian itu secara otentik. Baik, untuk padatnya kakak, untuk padatnya nanti bisa dikirim ke kami, ya, itu bisa dikerjakan, nanti bisa malam atau gimana, itu ada 3 pertanyaan ya kakak. Oke, atau saya buka dulu untuk asesmen. Ada 3 pertanyaan kakak, yaitu apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini. Yang kedua, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen, ya. Pentingkah kita melakukan asesmen? Maka ini saya ulangi lagi pertanyaannya. Bisa dilihat ya kakak. Ini
Oh. Padletnya nanti yang di sini biasa kakak-kakak mengerjakan ada 3 soal ini, 3 kalimat pemantik, pertanyaan pemantik, apa hal baru yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini tadi sudah dijawab nggih. Kemudian jika kakak diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang kakak-kakak akan lakukan. Yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK jika kita tidak melakukan asesmen otentik? Apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Oke, ini ada 3 pertanyaan pemantik di Padlet. Silakan nanti kakak-kakak bisa mengerjakannya di sesi-sesi waktu luang nanti. Saya tunggu sampai malam nanti nggak apa-apa. Kirim Terus di yang kirim yuk di sudah saya kirim di grup. Individu atau apa, Kak? Individu, Kak. Individu. Sudah saya kirim yang ada ke antasnya yang itu yang grup inti nggih. Di grup inti. Terus untuk besok jangan lupa Kakak untuk tes akhir. Ada tes akhir untuk modul 2 nggih Kakak, tanggal 7. Batas akhirnya sampai jam 11.20 berapa? 23 Besok ya? 59 ya besok ada tes akhir, jangan lupa dikerjakan, jangan sampai kayak kemarin di tes awal nggih, pengalaman lihat waktunya nggih. Harus langsung dikerjakan berarti begitu buka. Iya. Buka langsung dikerjakan. Untuk tes akhir. Terus untuk pengunggahan aksi nyata. Nah, pengunggahan aksi nyata. Ya, untuk pengunggahan aksi nyata bisa pakai modul ajar, bisa pakai RPP, bisa Kakak. Untuk aksi nyatanya nggih. Untuk bukti karya yang itu Kak, apa yang diseminasi nggih, pengimbasan itu di Kombel nanti nguploadnya. Ya. Diseminasinya nanti di Kombel, nanti bukti karyanya bisa video pembelajaran kakak-kakak yang sudah direvisi pada saat luring. Berarti untuk aksi nyata yaitu yang diunggah adalah modul ajar, kemudian bukti karya yang diunggah adalah video pembelajarannya kakak sewaktu perbaikan pada saat luring. Kemudian untuk diseminasi atau pengimbasan PKG PJOK yaitu pada Kombel, yaitu nanti di materi modul 3 ya, modul 3 di komunitas belajar di sekolah atau KPS seperti itu. Sehingga tugas-tugasnya nanti sudah disiapkan untuk penguploadannya. Seperti itu Kakak, nggih, gimana Kak Novi? Biar nggak lupa sama teman-teman lain, mungkin ada yang nggak ada. Ditulis mawon di grup Kak. Tadi Oke, siap. Nggih, siap. Ya, Nanti siap. saya share di grup non itu ya, non antas. Ya, non antas ya, oke. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya untuk pada siang hari ini yang sampai selesai kita bisa menyelesaikan pada modul 2.6 ini. Untuk itu kita tutup untuk kegiatan pembelajaran tatap maya ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berfoto bareng, monggo untuk bisa membuka layar katanya. Euran. Aku Fran. Betul. Ini Kak Fikri nggak ikut lagi ini, tuh. Waduh, kita tanggung jawab Mas apa yang mau wingi ya. Arif. Ngepet gerayem bae kowe ngepet. Oke, kakak semuanya. Lagi. Kak Aji. Kak Dakir. 1, 2, 3.
Oke, mohon bantuannya Kak untuk berfoto, membantu fotonya juga. No, pikir. 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 1, 2, ya, 3. Iya. Ekonomi. Ekonomi. Sing penting kowe Bu Novi, ekonomi harus lancar. Ya wis. Ekonomi. Salam sehat ekonomi. Ekonomi. Oke. Sudah gitu. Oke. Sudah. Nah. Terima kasih kakak semuanya. Oke, salam semoga bermanfaat untuk hari ini nggih. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri semuanya. Terima kasih. Siapa? Adios.